Jen's dead? I might know someone crazy enough to help. You boys are on a suicide mission. This woman you're dealing with, Kuan Shi. Queen of the Bangkok underworld. If it gets us closer to Jenny's killer, that's all that matters. she needs to be stopped. I'll do this one alone. Halo guys, selamat datang. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan film action terbaru yang dibintangi aktor pencak silat terbaik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bang Iko Uwais. Film berjudul Fistful of Vengeance yang merupakan lanjutan dari film Wu Assassin. Nah, untuk lebih paham alur cerita film ini, lebih baik kalian nonton dulu seri film Wu Assassin terlebih dahulu. Sesuai dengan seri sebelumnya, Iko Uwais berperan sebagai Kai telah dinobatkan sebagai Wu Assassin terakhir di muka bumi ini. Dan pada seri terbarunya, Kai kini sudah terbiasa dengan jati dirinya sebagai Wu Assassin. Ia akan membantu dua temannya bernama Lucin dan Tommy untuk mencari dalang kematian rekan mereka bernama Jenny, yang juga merupakan adik kandung dari Tommy. Dalam perjalanan mengungkap dalang kematian Jenny, mereka harus berhadapan dengan pemilik kekuatan supranatural pertama di muka bumi. Bagaimana aksi Bang Iko di film terbarunya? Langsung saja mari kita simak bersama alur ceritanya. Film berlatar di Bangkok, Thailand, memperlihatkan Kai dan Lucin sedang mendatangi sebuah klub untuk mencari dalang kematian Jenny yang terjadi beberapa waktu lalu. Jenny tewas mengenaskan dan meninggalkan sebuah petunjuk berupa pecahan batu permata. Dari petunjuk itu, mereka mencoba untuk menemukan pelaku. Sementara Kai dan Lucin mengunjungi klub, Tommy bertemu seorang wanita untuk menggali informasi. Naas, ia justru hendak diberi racun mematikan. Beruntung Tommy jeli dan menghindari si wanita dan berhasil menyelamatkan diri. Dan di dalam klub, Kai dan Lucin menemukan seorang pria bernama Jang Xin yang sedang menyerap energi dari pengunjung klub. Kai dan Lucin kemudian terlibat pertarungan dengan beberapa pengunjung yang telah dikendalikan oleh Jang Xin. Setelah melihat Kai, Jang Xin turun dan hendak menyerap jiwa Kai. Namun kekuatannya tak mempan pada Kai yang memiliki kekuatan Wu Assassin. Dengan kekuatan Wu Assassinnya, Kai berhasil melenyapkan Jang Xin dengan mudah. Setelahnya, Kai dan Lucin mendapat pesan dari beberapa pengunjung yang terkendali oleh seseorang yang sangat misterius. Dari pesan itu, mereka diharuskan menemuinya di kuil Silom. Mereka akan mendapat informasi terkait kematian Jenny. Setelahnya, mereka menghubungi Tommy untuk memberitahu kabar tersebut. Esok harinya, mereka mendatangi kuil Silom. Pemiliknya adalah orang terkaya di Thailand bernama William, yang tidak lain adalah pengirim pesan pada Kai dan Lucin saat di dalam klub. William kemudian menceritakan kisah manusia pertama di bumi bernama Panku. Panku dinobatkan sebagai dewa, namun setelah menjadi dewa, Panku menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk memaksa manusia tunduk padanya. Sementara itu, William dan saudari perempuannya bernama Ku dinobatkan sebagai yin dan yang terakhir di bumi. Mereka diberi tugas untuk menghabisi Wu Assassin. Dalam perjalanannya, William mengaku tidak sepaham dengan Ku, yang saat ini menjadi gangster terbesar di Thailand. William kemudian memberi informasi bahwa kematian Jenny dilakukan oleh Ku, yang saat itu pergi ke San Francisco untuk membunuh Wu Assassin. Namun Jenny melindungi Kai dan tewas di tangan Ku. William memberitahu mereka bahwa semua kejadian itu ia ketahui karena ia terhubung satu sama lain dengan Ku. William merasa tindakan Ku harus segera dihentikan.
Ia berharap Kai dan dua temannya bisa menghentikan Ku yang rencananya akan mendatangi sebuah hotel untuk melakukan peningkatan kekuatan. Let it be broken. Pulang dari kuil, Lusin mencoba menghubungi seorang temannya agar membantu mereka masuk ke hotel yang diketahui sangat ketat dan tak seorang pun bisa masuk dengan mudah. Di sisi lain, hotel itu penuh dengan penjaga bersenjata lengkap. Sayangnya teman Lusin tidak dapat dihubungi. Tommy berkata akan meminta bantuan pada seorang teman wanita asal Thailand bernama Priya. Setelah dihubungi, Tommy membawa Kai dan Lusin untuk perkenalan dengan Priya. Setelah mendengar cerita dan kabar kematian Jenny, Priya akhirnya bersedia membantu mereka masuk ke hotel. Keesokan harinya mereka berada di hotel dan melihat situasi hotel yang harus melewati pemeriksaan ketat di pintu masuk. Selain itu, polisi juga melakukan pengawasan di hotel tersebut. Setelah memastikan Ku masuk ke dalam hotel, Tommy dan Priya menjalankan rencananya dengan sengaja membiarkan diri tertangkap oleh penjaga agar Kai dan Lusin masuk tanpa pemeriksaan. Dan Ku yang sudah tiba di suatu ruangan saat itu sedang terjadi rapat ketua-ketua gangster. Ku menggunakan kekuatannya untuk membunuh mereka semua agar menjadi satu-satunya penguasa. Dan semua anak buah kini tunduk pada perintahnya. Di ruang pengawas, Priya menggunakan sebuah alat yang ia siapkan untuk mematikan kamera pengawas CCTV. Dan Tommy melemparkan sebuah senjata agar mereka bisa keluar dari ruang pengawasan. Di luar hotel, seorang agen wanita bernama Zulu mencurigai keadaan di dalam hotel setelah mengetahui kerusakan CCTV. Ia kemudian memutuskan untuk pergi memeriksa ke dalam. Sementara Kai dan Lusin harus segera menemukan keberadaan Ku. Namun mereka mendapati ruangan penuh dengan mayat, dan Ku sudah keluar dari sana. Di waktu yang sama, Zulu tiba dan mencurigai mereka sebagai pembunuh. Dan ternyata Lu dan Zulu saling mengenal satu sama lain. Hal itu tak membuat Zulu ragu untuk menangkapnya. Namun tak berselang lama Tommy dan Priya tiba. Priya memberitahu Zulu bahwa mereka bukan pelaku dan memberitahu mereka semua bahwa pengunjung hotel akan segera menyerang mereka. Karena Ku telah menghipnotis para pengunjung hotel di sana dan mereka harus bekerja sama untuk melawan musuh dan keluar dari hotel tersebut. Di tengah pertarungan, Kai terpisah dari teman-temannya. Ia bertemu kembali dengan Zen yang di akhir seri sebelumnya mendapat kekuatan supranatural. Di seri sekarang, Zen bekerja di bawah perintah seseorang yang menjanjikan kekuatan lebih dahsyat padanya jika ia berhasil menangkap Wu Assassin. Sementara Kai melawan Zen, Lusin dan Priya menaiki sebuah mobil untuk kabur dari serangan senjata. Mobil itu juga menjadi penyelamat untuk Tommy dan Zulu yang terjebak di dalam hotel, karena semua akses keluar telah diblokir. Dan saat mereka hendak pulang, Kai terjatuh di sebuah kolam di dekat mereka setelah kalah melawan Zen. Zulu kemudian mengajak mereka pergi dari hotel dengan menaiki mobil petugas polisi yang saat itu kosong karena rekan-rekannya telah terbunuh oleh pasukan Ku. Dalam perjalanan mereka masih diikuti oleh Ku dan anak buahnya. Mereka terjebak di sebuah jalan buntu dan anak buah Ku menembaki mereka. Zulu kemudian mengajak mereka untuk membalas tembakan, namun mereka kalah jumlah dan anak buahku berhasil meledakkan mobil. Beruntung mereka memiliki gas pelindung dan berhasil keluar dari dalam mobil dengan selamat dari ledakan. Setelah itu, di luar mereka terlibat pertarungan karena anak buahku berhasil menemukan mereka. Setelah berhasil menjatuhkan beberapa anak buahku, mereka harus segera kabur dari sana. Dan Priya mengajak mereka menaiki sebuah perahu. Namun mereka harus mengamankan perahu karena anak buahku terus mengejar mereka. Setelah berhasil menghindar dari anak buahku, mereka tiba di kampung halaman Priya. Tempat yang cukup aman untuk istirahat dan sembunyi sejenak sebelum berpikir untuk kembali melawanku. Di pintu masuk desa terdapat mantra yang tak sembarang orang bisa melewatinya.
Tiba di dalam, mereka disambut oleh paman pria yang mengasuh pria sejak kematian kedua orang tua dan adiknya. Paman pria kagum dengan sosok Bu Assassin. Ia memberikan sebuah gelang pelindung pada Kai. Malam harinya saat menikmati jamuan makan malam, paman memberitahu bahwa William dan Ku adalah satu kesatuan yang memiliki tujuan sama untuk menghidupkan kembali Panku dan membentuk dunia baru yang bisa mereka kendalikan. Namun untuk menghidupkan Panku, mereka membutuhkan Chi dari Wu Assassin. Karena itu semua kejadian di hotel adalah jebakan William agar memancing Bu Assassin mendatangi Ku. Jika mereka berhasil mengambil Chi dari Bu Assassin, maka akan digabungkan dengan batu permata yang direbut Jenny saat terbunuh, yang kini batu itu ada di tangan Tommy. Malam harinya saat yang lain istirahat, pria justru mendapat pesan misterius dari seseorang yang berjanji akan mengembalikan keluarganya yang telah tewas dan mereka bisa hidup bersama. Penasaran dengan hal itu, ia keluar menuju pintu masuk. Di sana, ia masuk ke dalam alam bawah sadar dan bertemu dengan kedua orang tua dan adiknya. Ku dan William mempengaruhinya untuk percaya pada Panku jika ia ingin kembali berkumpul dengan keluarganya. Karena kerinduan pada keluarganya, pria memilih untuk mengkhianati teman-temannya. Pria mencabut mantra di pintu masuk dan hal itu membawa anak buahku bebas masuk ke dalam untuk menyerang Kai dan yang lainnya. Setelahnya pria mengendap ke ruangan Tommy dan mengambil batu permata dari tangan Tommy. Setelah itu pria melanjutkan untuk mencuri Chi milik Wu Assassin. Beruntung Kai menyadari hal itu dan menahan tangan pria. Menyadari serangan dari anak buahku, Tommy dan Lucin segera keluar dan mendengar kabar dari Kai tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh pria. Kai kemudian terlibat pertarungan dengan dua anak buahku yang memiliki kekuatan supranatural. Setelah menjatuhkan Kai, satu anak buah melompat turun untuk menyerang Zulu. Dan terlihat Lucin meminta Zulu untuk segera mencari jalan keluar karena pria telah berkhianat. Dan Lucin akan melawan anak buah Panku. Terlihat Kai akhirnya bisa mengalahkan lawannya. Sementara Lucin hampir kalah setelah tangannya tertusuk paku di sebuah pohon. Beruntung ia dibantu paman pria dan berhasil melenyapkan anak buah tersebut. Setelah pertarungan itu, mereka memutuskan untuk keluar dari desa dengan menaiki sebuah mobil. Namun mereka terdesak dengan anak buahku yang terus berdatangan. Paman kemudian memutuskan untuk mengorbankan diri dan menahan anak buahku seorang diri. Sebelum mereka mengejarku, mereka berhenti di sebuah tempat untuk menyusun rencana. Namun yang terjadi adalah kesalahpahaman di antara mereka. Terlebih, Tommy disalahkan karena membawa pengkhianat. Sementara Kai dari awal melarang mereka untuk ikut rencananya menghentikan Panku. Beruntung ada Zulu yang mendamaikan mereka untuk membuang kemarahan Tommy atas meninggalnya sang adik. Rasa bersalah dari seorang Kai dan egoisnya seorang Lucin. Ketiganya menyadari kesalahan mereka dan memutuskan untuk memperbaiki persahabatan mereka yang sudah seperti keluarga. Dan mereka bersatu untuk melawanku demi membalas kematian Jenny. Malam harinya mereka tiba di markasku dan William sekaligus tempat di mana Panku akan dibangkitkan. Tiba di sana Kai kembali berhadapan dengan Zen yang masih ingin membunuhnya. Sementara itu Tommy dan Zulu harus melawan Ku yang menghampiri mereka. Awalnya mereka bisa mengalahkan Ku dengan mudah. Zulu kemudian melihat pria di dekat mereka. Sontak ia emosi dan hendak menghajarnya. Beruntung Tommy menahannya. Tommy mencoba mengerti dengan perasaan pria. Di waktu yang sama Ku bangkit kembali. Mereka bertiga harus melawannya. Dengan kecerdasan Zulu, ia memanfaatkan situasi dari pedangku dan menancapkan di mulutku hingga melenyapkannya. Dan di sisi lain, Lucin kalah dari anak buah tangguh berkekuatan supranatural yang kemudian menghipnotisnya untuk bergabung di kelompok mereka. Sementara Kai memanfaatkan gelang pemberian paman pria untuk mengalahkan Zen dan berhasil menewaskannya. Dan setelahnya Kai tiba di lokasi pembangkitan Panku dan disambut oleh William. Ia melihat kondisi Lu yang tak wajar. William berhasil memanfaatkan situasi dengan mengambil Chi dari Kai, yang saat itu lengah karena memperhatikan kondisi Lucin. Setelah mendapat Chi dari Kai, William menggabungkan batu permata dan saat itu Panku berhasil dibangkitkan. Panku kemudian meminta Lucin untuk melawan Kai.
Meski awalnya tidak tega melawan teman sendiri, Kai harus melakukannya agar ia bisa membebaskan Lucin dari kuasa hipnotis. Dan Kai akhirnya berhasil memberikan satu serangan dari Wu Asasinya dan berhasil mengembalikan jiwa Lucin. Setelah itu, Pangku masuk kembali ke dalam lubang dan Kai tentu mencari cara untuk segera melenyapkan Pangku. Ia berhasil menahan Pangku, namun harus melakukan pertarungan di dalam lubang dengan berpegangan pada seutas tali. Dan Lucin ikut mencari tali untuk masuk ke dalam lubang membantu Kai. Sementara Tommy, Zulu, dan pria mencari cara untuk menahan tali mereka dari atas. Setelah mendapat bantuan dari Lucin, akhirnya Pangku berhasil dilenyapkan oleh Kai yang saat itu mengerahkan seluruh kekuatan Wu Asasinya. Setelah mengalahkan Pangku, mereka ditarik kembali ke atas oleh teman-temannya. Dan film ditutup dengan wajah puas dari mereka, karena kini mereka bisa menjalani kehidupan dengan tenang setelah membalaskan dendam atas kematian Jenny. Dan mereka merayakan keberhasilan misi di sebuah pantai. Oke, sekian untuk cerita film kali ini. Semoga terhibur dengan aksi Iko Uwais di serial film terbarunya.